Oke, ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. Pada video kali ini gue akan mereview custom ROM yang bernama Ancient OS, dan custom ROM ini Android 11. Oke, gimana ke ROM-nya? Simak videonya sampai selesai. Nah, oke, yang pertama gue ingin bilang kalau ROM ini tuh enak banget, smooth, baterainya awet, dan minim bug. Dan untuk customizasinya dia juga lumayan banyak. Nah, untuk UI-nya sendiri kalian bisa lihat di sini. UI-nya tuh bagus banget, bro. Nah, ini tuh Android 11 ya. Jadi yang ngira ini Android 10 tuh ya kalian salah. Oke, kita masuk ke setelan dan ke tentang ponsel. Bentar, salah pencet. Nah, untuk tentang ponselnya ini kayak gini, mirip banget sama OOS atau Oxygen OS, dan kita masuk ke firmware info. Nah, di sini kalian bisa lihat versi Androidnya 11, dan untuk versinya ini versi 5.1 Ancient OS version, maintainernya XZ1, dan update keamanan Androidnya 5 Januari. Untuk kernelnya dia pakai Predator Stormbaker X 4.3. Untuk shell Linuxnya dia permisif, jadi mungkin kalau kalian pakai rekening gitu terus di root safety netnya itu dia mungkin false atau gak bisa. Nah, oke, kalau kalian pakai kernel Predator ini kan kernel bawaannya, jadi kalian wajib yang namanya install modul Magix yang bernama SDM 660 EAS Keycom Power Hall Support agar baterai kalian tuh lebih awet gitu. Nah, kayak untuk tampilannya ya sama aja kayak gini, dan ini dia pakai launcher yang bernama Ancient Home Option. Ya, namanya Ancient Home doang sih. Ini kita masuk ke option. Nah, untuk launchernya ini sama aja kayak launcher lainnya, tapi dia udah support icon pack. Kalian bisa lihat di sini ya, tapi karena gua belum install icon pack ya gak bisa. Oke, kita masuk ke setelan lagi. Nah, di sini ada fitur yang bernama Megalith XI. Kita masuk. Untuk Megalith XI ini ada yang namanya interface, status bar, notifikasi, quick setting, gesture, power menu, navigation bar, animation, button, baterai, dan mesh columns, dan lock screen. Oke, kita masuk ke interface dulu. Nah, di interface ini ada yang namanya tema. Kalian bisa adjust temanya mau sedemikian rupa, terserah kalian. Pilihan fontnya juga lumayan banyak. Dan kita lihat lagi di sini ada Accent Color Picker. Nah, di Accent Color Picker ini kalian bisa mengatur accentnya. Misalnya gue atur menjadi agak kebiru-biruan, nanti dia bakal berubah. Nah, selanjutnya adalah body font. Nah, di sini kalian bisa pilih antara Lemon Mark atau yang lainnya. Ini tuh buat ngeganti fontnya kalian, tapi gue lebih saranin Lemon Mark soalnya ini fontnya cukup bagus yang gue pakai ini. Selanjutnya icon shape, kalian bisa ganti bentuk icon yang di launcher ini melalui icon shape tadi. Oke, kita masuk lagi. Nah, selanjutnya adalah status bar hex style. Jadi kalau kalian pilih 50 dp ini, status barnya bakalan space-nya bakalan agak besar. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, di situ dia tuh agak besar gitu. Tapi karena layarnya jadi agak kecil, gue di sini pilih yang 35 dp. Nah, oke, itu standar. Selanjutnya adalah dialog corner radius style. Nah, di sini ada pilihannya 1 dp atau 20 dp. Nah, fungsinya ini buat apa sih? Jadi kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak kotak tapi kayak oval gitu. Nah, itu fungsinya kayak gini. Kalau kalian pilih 1 dp, jadi ujungnya itu kayak lancip. Kalian bisa lihat nih di sini. Nah, kan lancip kan, tapi karena gue suka yang oval, gue pilih yang 20 dp. Oke, selanjutnya adalah system time. Nah, di sini ada Light, Google Drag, Solar's Dark, Bucket Green, Coco, Pitch Black, Dark Guy, Material Ocean, sama Asin Clear. Kenapa Asin Clear-nya nggak transparan? Karena di sini mode malamnya itu gue matiin, atau tema gelap ya. Nah, oke, selanjutnya adalah status bar icon. Nah, status bar icon ini banyak banget, bro. Tapi di sini gue lebih suka yang iOS by IDC. Kalian bisa lihat ya, status barnya ini kayak gini. Nah, kalau kalian misal ganti ke Kai, kita ganti, ikonnya bakal berubah kayak gitu. Dan misal kita ganti lagi ke Elektro, nah dia bakal ganti kayak gini. Tapi ini sesuai selera sih.
kalian sukanya yang gimana gitu, tapi kalau gue pilih yang iOS aja, lebih minimalis. Nah ya gitu. Nah oke, selanjutnya adalah navbar icon style. Nah di navbar ini itu fungsinya buat mengubah icon pada navbar kalian, tapi karena gue gak pakai navbar, gue pakai full gesture, jadi ini gak gue pakai. Nah selanjutnya adalah switch appearance. Nah switch appearance ini gue gak tahu ya buat apa, tapi gue pilih Telegram aja. Terus setting, tema, and style, gue gak tahu ini perbedaannya apa, tapi kalau kalian tahu kalian tulis di kolom komentar. Nah selanjutnya adalah kayak style yang ini. Di sini gue pilih triangle karena kalian bisa lihat sendiri. Dan itu triangle-nya bagus bro, kayak gini. Misal wifi, bluetooth, wifi gue nyalain, bluetooth. Nah dia tuh ada ikon bulat tapi segitiga ke atas. Oke, kita matiin. Dan ini banyak banget pilihannya, gak bakal gue kasih unjuk juga, kalian cobain aja sendiri. Pokoknya ini banyak banget, mulai dari default sampai ASEAN 10. Oke, selanjutnya adalah KS clock style. Nah kalian pasti udah tahu kan, udah notice yang ini tuh clocknya beda dari customer yang lain. Nah di sini kalian bisa ubah mulai dari center, right, ASEAN 1, 2 sampai 7. Misalnya gue pilih di sini 7. Jadi dia tuh agak, nah kayak gini. Aduh, bentar ini mati layar. Nah oke, ini udah nyala. Jadi dia kayak gini. Dan ini juga bisa diubah. Nah jadi yang bisa diubah itu dari KS clock 5 sampai 7. Misalnya kita pilih yang ancient 3, kita tunggu. Nah dia bakal berubah kayak gitu. Tapi karena ini menurut gua jelek, jadi kita pilih default. Dan KS clock style nya kita pilih default aja. Jadi ya balik awal kayak tadi. Nah oke, selanjutnya adalah tips KS style using accent color. Nah di sini tuh kalian bisa accent colornya ngikutin, maksudnya tuh apa ya? Jadi kalau kalian nyalain wifi, bluetooth, dia tuh ngikutin accent colornya. Nah tapi karena gua ngaktifin kayak style disco, jadi dia kayak berubah gitu. Habis kuning, biru, merah. Ya itu lebih variatif aja sih. Nah oke, selanjutnya adalah status bar. Nah di status bar ini yang beda itu cuma ada di dual row. Misal kita aktifin, kita tungguin ya. Nah dia akan merestart sistem UI kalian. Nah kalian bisa lihat di situ. Jadi ikon jamnya pindah ke atas dan notifnya agak ke bawah. Kita ke pesan. Nah jadi kayak gitu bro. Nah tapi karena ini apa ya, kayak layarnya jadi kecil, jadi gak gua aktifin. Kita pilih oke. Nah oke, status baru udah. Selanjutnya notifikasi. Nah notifikasi ini sama aja kayak yang lain, gak ada yang beda, semuanya sama aja. Terus ada quick setting ada data usage, baterai percentage, baterai estimasi, custom footer text, VPN on stock, sama aja sih. Terus gestur, nah ini gestur ada 3 gini. Nah itu buat screenshot ya. Udah itu doang yang kepake. Power menu. Nah power menu ini ada advanced reboot, screenshot, sama screen record. Selanjutnya ada navigation bar. Ini buat enable animation ya. Screen of animation kalian bisa pilih CRT atau scale. Cuma itu doang sih. Terus ada button, ada baterai. Kita masuk ke smart pixel, jadi kalian pilih enable. Ini lebih awet baterainya, cuma ya jadinya kayak gini. Kita disable aja. Nah selanjutnya miscellaneous. Nah di miscellaneous ini ada gaming mode, setting dashboard icon, ada ambient display, ada virtual brightness value, dan lain-lain. Terus ada USB configuration. Terus ada radio info. Ini buat kalau kalian ingin lock ke 4G only atau LTE only. Terus ada volume panel style. Misalnya gue pilih Oreo, jadinya tuh kayak gini. Nah kayak gitu di atas. Tapi gue pilih ASP aja yang normal ya. Nah oke, fiturnya kayak gitu. Dan kita scroll ke bawah bakalan nemuin yang bernama Exit 1.
Nah di sini sama aja fungsinya kayak Mi Parts atau Xiaomi Parts. Di sini cuma ada kalibrasi warna layar sama FPS overlay. Nah kalibrasi warna layar ini biar kalau kalian HP-nya burn-in kalian bisa aktifin opsi ini, tapi kalian harus setting lagi karena di opsi ini nggak ada presetnya. Oke, kita back. Dan untuk keamanan sendiri dia lengkap, ada face unlock, sidik jari, dan kunci layarnya lengkap juga. Nah untuk penyimpanan sendiri di sini dia memakan sistem sebesar 11 GB dan itu menurut gue normal. Oh ya, di sini gue installnya yang vanilla version bukan yang di apps, dan kalian harus install di apps lagi kalau kalian pilih vanilla version. Nah oke, untuk backnya sendiri ROM ini kalau kalian misal set ke ikonnya kalian ganti seperti ini tuh, tapi kalau HP kalian di reboot itu bakalan mulai dari awal lagi. Maksudnya tuh bukan mulai dari awal sih, icon pack itu berubah ke reset gitu, ke defaultnya ya kayak gitu. Bugnya yang baru gue temuin sekarang. Untuk kamera video udah gue tes dan aman. Nah di sini udah gue tes dan aman, nggak ada kendala apapun. Dan untuk performanya sendiri di sini gue tes Antutu benchmark karena kernelnya pakai EAS, jadi cuma dapetin skor sebesar 183.000. Dan buat sosial media, buat multitasking ini enak, gak ada lag sedikit pun ya. Oke, kesimpulan adalah kalau kalian cari custom ROM Android 11 dan fiturnya lumayan banyak, agak smooth, hemat baterai, ya gue lebih rekomenin ROM ini daripada Nusantara Project, soalnya customization-nya ini tuh banyak banget bro. Ya tapi user yang pakai ROM ini sedikit sih, mungkin kalau ada bug atau apa gitu agak susah komunikasinya. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, gak suka dislike aja, dan ketemu lagi di video selanjutnya.